Pada episode sebelumnya, telah diceritakan wafatnya Prabu Mondropati dari Kerajaan Mandraka. Raden Norosumo berhasil mempertahankan tahta dari gangguan Patih Taksono dari Awangga berkat bantuan Adipati Drestorastro dari Hastina. Prabu Matswapati kemudian melantik Raden Norosumo sebagai raja baru dengan gelar Prabu Salyopati Sumodento. Sementara itu, Adipati Drestorastro memutuskan untuk singgah ke Gunung Sapto Argo guna menjenguk Prabu Pandu yang sedang menjalani masa penyepian. Apakah perjalanan Adipati Drestorastro ke puncak Sapto Argo akan berjalan dengan lancar? Mari kita simak kisahnya. Gunung Sapto Argo yang menjulang menampakkan kekokohannya dengan selimut kabut yang menggulung puncaknya, bagaikan seekor naga yang sedang menjaga sarangnya dari kejahilan tangan-tangan raksasa. Saat itu, angin gunung yang sejuk berhembus menyisir pepohonan di lereng Sapto Argo, mengiringi langkah seorang pendeta tua pengelana yang baru saja meninggalkan kerajaan Wirata. Iya, dialah Sang Resi Druwoso. Dengan jubah yang telah usang namun masih memancarkan aura kesucian, ia melangkah perlahan menuju padepokan tempat Begawan Abiyosho dan keluarga Pandu berada. Setelah sekian lamanya menyusuri jalanan setapak menuju puncak, langkah kaki Sang Resi akhirnya terhenti saat keluarga Begawan Abiyosho menghadang menjambutnya. Selamat datang, Eyang Resi. Kehadiranmu adalah anugerah bagi tempat yang sunyi ini. Sambut Begawan Abiyosho seraya membungkuk hormat yang kemudian diikuti oleh Prabu Pandu, Dewi Kunti, dan Dewi Madrim yang secara bersamaan segera bersimpuh di tanah. Sesaat setelah menghaturkan sembah bakti, Dewi Kunti mendongak dengan mata berbinar penuh rasa takzim. Bopo Guru, sungguh hamba tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Bopo di sini. Ucapnya dengan suara halus, sementara ingatannya kembali mengenang masa-masa saat ia masih menimba ilmu pada Sang Resi. Kunti, tidak ada yang bisa membuatku merasa bahagia selain saat melihatmu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun, jawab Resi Druwoso sambil memberikan berkah pada Dewi Kunti. Sementara itu di sudut padepokan, Kiai Semar yang baru menyadari kedatangan Resi Druwoso dengan tergopoh-gopoh segera mendekat. Sinuhun Resi Druwoso, kawula ngaturaken sembah bekti, ucap Kiai Semar sambil menangkupkan kedua tangannya di dada, memberi salam pada Sang Resi. Resi Druwoso menerima salam itu dengan senyum teduh, seolah memahami hakikat sang pemomong yang bersujud di hadapannya. Kiai, aku terima sembah baktimu, dan semoga laku sucimu tetap menjadi pelita bagi para kesatria, jawabnya sambil mengangkat tangan memberi berkah. Sesaat kemudian, Kiai Semar beringsut mundur dan ikut duduk bersimpuh bersama Prabu Pandu dan kedua istrinya. Di sela obrolan hangat antara Resi Druwoso dan Begawan Abiyosho, Kiai Semar mulai membuka suara dengan menjelaskan silsilah Sang Resi Agung. Doro Pandu, Doro Dewi Kunti, dan Doro Dewi Madrim. Ketahuilah, Resi Druwoso ini adalah putra dari Resi Dwiporo yang lahir dari pernikahan Dewi Kaniraras, kakak dari pendiri padepokan ini, Resi Manu Manoso. Dewi Kaniraras menikah dengan Prabu Duropati dari Duhyopuro. Terang Kiai Semar dengan nada tenang yang mengalir. Kiai Semar melanjutkan ceritanya tentang bagaimana ayah Resi Druwoso dahulu selalu memusuhi keluarga Sapto Argo hingga akhirnya tewas. Namun Druwoso sendiri memilih jalan pertobatan dan menjadi murid kesayangan Resi Manumonoso. Beliau dikaruniai umur panjang agar bisa berkelana membagikan ilmu dan welas asih kepada siapa saja yang membutuhkan, tambah Sang Kiai. Begawan Abiyosho kembali mempersilahkan Sang Resi duduk. Apa gerangan yang membawa Eyang menempuh perjalanan jauh ke puncak ini? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Resi Druwoso menghela napas panjang, matanya menerawang menatap langit Sapto Argo yang jernih. Waktuku di dunia fana ini sudah hampir habis, cucuku. Aku ingin Sapto Argo menjadi tempat peristirahatan terakhirku untuk menyatu dengan alam baka, jawabnya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Suasana seketika berubah menjadi hening dan haru
Namun sang resi segera mengalihkan pandangannya kepada Prabu Pandu yang tampak bermuram durja. Akan tetapi, sebelum aku pergi meninggalkan dunia ini, Dewata telah memerintahkanku untuk membantumu, Pandu. Aku tahu beban berat yang sekarang kau pikul akibat kutukan Risi Kindomo. Ucap Resi Druwoso yang membuat Prabu Pandu terperanjat. Namun Prabu Pandu kembali tertunduk dengan wajah lesu. Ia teringat kejadian saat ia memanah 2 ekor kijang yang sedang asik bercumbu, yang ternyata adalah penjelmaan dari Resi Kindomo dan istrinya. Benar, Eyang Resi. Kutukan itu telah jatuh dan membuatku tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Karena maut akan menjemputku jika aku menyentuh istriku sendiri. Bisik Prabu Pandu dengan nada putus asa. Sejenak kemudian, Resi Druwoso merogoh sesuatu dari balik jubahnya. Ia mengeluarkan sebuah buah mangga yang berwarna keemasan dan menebarkan aroma harum surgawi. Ini adalah mangga Pratonggo Jiwo, buah makanan para dewa. Inilah sarana agar kau tetap bisa memiliki putra tanpa harus melanggar pantangan dari kutukan itu. Jelas sang resi. Dengan gerakan yang cekatan, Resi Druwoso segera mengupas mangga tersebut, memisahkan daging buah dari bijinya. Sesaat kemudian, sang resi memejamkan mata, memusatkan seluruh daya ciptanya dalam samadhi yang dalam. Prabu Pandu merasakan tubuhnya bergetar hebat saat cahaya terang yang menyilaukan keluar dari dadanya. Itulah saripati air maninya yang kemudian diserap dan ditanam oleh Resi Druwoso ke dalam daging mangga tersebut. Dengarlah kalian semua, Ujar Resi Druwoso sesaat setelah mengakhiri samadhinya. kelak dari rahim Kunti akan lahir 3 putra, dan dari rahim Madrim akan melahirkan 2 putra sebagai penutup. Ramal Resi Druwoso sambil membelah daging mangga itu menjadi 5 bagian. Ia menyerahkan 3 potong kepada Dewi Kunti dan 2 potong kepada Dewi Madrim. Makanlah, jangan sampai ada yang tersisa. Perintahnya dengan tegas. Kedua permaisuri itu segera memakan potongan mangga tersebut dengan patuh. Benih suamimu kini telah tertanam di dalam perut kalian. Bopo Guru, bagaimana ketika kami sedang buang kotoran? Apakah benih Katong Prabu tidak akan ikut keluar bersamanya? Tanya Dewi Kunti dengan nada penuh kekhawatiran. Tenanglah Kunti, benih suamimu tidak akan pernah keluar bersama kotoran. Ia telah melekat dengan sangat kuat pada rahim kalian masing-masing dan hanya akan keluar jika telah berubah menjadi bayi. Tegas Resi Druwoso menenangkan kekhawatiran mereka. Dewi Kunti masih tampak bingung dan bertanya. Tapi, Bopo, bagaimana benih ini bisa menjadi janin tanpa persetubuhan? Ucapnya dengan rona wajah yang bersemu merah menahan rasa malu. Resi Druwoso menatap tajam ke arah muridnya. Gunakan Aji Kunto Wekasaning Roso Cipto Tunggal Tanpo Lawan yang pernah kuajarkan padamu. Hanya dengan kekuatan pikiran itulah kau bisa mengundang para dewa untuk menyatukan benih yang sudah ada dalam rahimmu. Jelasnya dengan tegas. Ingat, jaga jarak kelahiran ketiga putramu. Dan setelah itu, ajarkan ajian ini kepada Madrim agar ia bisa menyusulmu. Prabu Pandu segera bersujud di kaki sang resi. Air matanya menetes penuh syukur. Terima kasih, Eyang Resi. Engkau telah menyambung garis keturunanku yang nyaris terputus. Ucapnya dengan suara serak karena emosi. Resi Druwoso tersenyum puas. Raut wajahnya kini tampak sangat ringan. Kini, tugasku telah selesai. Bisiknya pelan. Dan tiba-tiba saja, tubuh pendeta tua itu memancarkan cahaya putih keperakan. Dengan perlahan ruhnya keluar meninggalkan raganya, dan sekejap kemudian, jasadnya musnah menjadi debu yang bersatu dengan hembusan angin Sabto Argo. Begawan Abyaso kemudian berdiri dengan hikmat memimpin upacara penghormatan terakhir bagi seputu kakeknya tersebut. Pergilah dengan tenang menuju alam baka, Eyang. Doanya di tengah keheningan Sabto Argo yang kini menjadi saksi bisu keajaiban yang baru saja terjadi. Apakah Dewi Kunti akan segera mengerahkan ajian saktinya untuk memanggil dewa pertama? Dan siapakah putra yang akan dikaruniakan kepada mereka untuk mengawali silsilah para Pandawa? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.